Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita baru saja menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan dengan kajian yang hari ini babnya adalah fikih. Sebenarnya kita sudah paham, tapi barangkali untuk mengemukakan dalilnya belum cukup. Di antara kita memang tidak berkecimpung pada urusan tafaqquh fiddin, sementara fikih secara praktek kita sudah melaksanakan. Kitab-kitab fikih umumnya pembahasannya cenderung jelimet karena dibahas dari mulai yang detail-detail sehingga menyulitkan kita untuk bisa menghafal dalil-dalilnya. Kemudian kitab fikih juga bertumpu kepada pembahasan yang panjang. Kita lagi-lagi kesulitan untuk memahaminya. Nah, kemudian keluarlah kitab fikih al-muyassar. Dalam terjemahannya bebasnya itu fikih yang mudah, praktis. Diterbitkan oleh kerajaan Saudi Arabia dengan para ulama profesor yang menyusunnya. Kemudian kita mendapatkan terjemahannya. Ditulis oleh 4 penyusun, profesor doktor semuanya. Tidak usah sebutkan karena kita pasti tidak mengenalnya. Tapi yang lebih terkenal adalah yang memberikan pengantar, yaitu oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Itu kita mengenalnya. Nah, beliau sekaligus memberikan pengantar. Namun sebelum itu perlu diterangkan, fikih muyassar ini mengambil yang praktis-praktis. Pembahasannya kepada yang sudah ijma, sehingga dalam satu bidang, misalnya satu bidang fikih, masalah air, bab toharoh, kata orang
bab toharo lagi, bab toharo lagi. Kapan selesainya ngajinya kita? Itu perkataan orang yang melihat umat Islam tidak maju-maju. Nah, buku ini termasuk yang memberikan praktis, terutama yang menyangkut yang sudah ijma saja. Persoalan-persoalan yang perdebatan fikih dikesampingkan, sehingga buku ini dikenal sebagai praktis. Baik, saya bacakan saja. Emang lebih umumnya pada kajian kita saya membacakan saja, kecuali ada yang pembahasan perlu detail. Kata Muhammad Al-Syekh rahimahullah, faham di dalam agama Islam dan memiliki basirah. Basirah itu adalah melihat dengan hati, bukan dengan mata kepala. Cenderungnya orang yang punya basirah adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya ilmu yang dalam. Karena ilmu itu adalah nur. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqu bi firasatil mu'minin fa innahu yanduru bin nurillah. Takutlah kepada firasatnya orang beriman, karena orang beriman itu melihat sesuatu dengan cahaya Allah, dengan basirah. Nah, orang yang punya agama dan ilmu yang dalam atau basirah tentang hukum-hukum syariat, termasuk tujuan paling mulia dan sasaran yang paling ideal. Tidaklah kita mengajak syariat, tidaklah ajakan syariat dalam banyak nas yang sahih untuk menggali ilmu fikih dan menguasainya dengan baik secara pengetahuan dan perenungan tentangnya, melainkan pertanda baik yang menunjukkan kedudukan penting dan tinggi bagi tuntutan ini dalam agama Islam. Maksudnya orang yang diberikan basirah, menguasai ilmu fikih, itu tanda perbaikan. Tanda orang itu sudah baik. Karena hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, Allah akan memfaqihkan masalah din, memahamkan masalah din. Nah, orang kalau sudah paham sama din, pasti hidupnya lurus. Itulah dikatakan orang itu punya basirah. Tidak sama antara orang yang hidup diliputi oleh gelapnya kebodohan dan disesatkan oleh nafsunya, ya, sehingga dia tidak bisa meraih tujuan hidupnya. Lalu dia terjatuh, tertatih-tatih dalam menempuh jalan kehidupannya dan hampir-hampir tidak mendapatkan petunjuk. Orang yang hidupnya tidak dibangun di atas ilmu agama, kita lihat tujuan hidupnya tidak jelas. Tidak sama itu dibandingkan dengan seorang hamba yang pengetahuannya dapat menerangi jalan hidupnya, lalu dia menyembah Tuhannya berdasarkan petunjuk ilmu itu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
seseorang keislamannya ditentukan oleh amal-amalnya. Amal-amal itu berangkat dari ilmu yang dikuasainya. Memang Allah berfirman, walikullin darajatim mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang derajatnya naik dengan sebab amal solehnya. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal solehnya. Dengan berpijak kepada cahaya dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa diragukan lagi merupakan jalan ilmu yang paling penting setelah akidah. Setelah akidah, seseorang punya akidah yang benar, kokoh, dia beranjak menjadi mukallaf yang harus mengamalkan ketentuan-ketentuan syariat. Dan dia dalam mengamalkan ketentuan syariat dibarengi dengan ilmu atau fikih. Maka jadilah dia manusia yang berjalan di muka bumi dengan baik. Nah, buku ini kata pengantarnya Al-Syekh dihadirkan kepada pembaca sekalian agar pembaca dapat pelajaran tentang fikih secara praktis berdasarkan Quran dan Sunnah serta ijma'. Keunggulannya di antara buku ini adalah satu, akurasi yang maksimal dalam hal kesahihan hadis dan athar yang menjadi landasan hukum fikih di setiap masalahnya. Kalau kita berbincang masalah fikih, kadang-kadang ada yang dibangun di atas dalil-dalil yang tidak sahih, lemah, bahkan ada yang maudhu. Nah, buku ini tentunya mengambil sahih hadis serta pendapat sahabat yang masyhur sebagai landasan fikih dalam setiap masalah. Yang kedua, cakupan dan kandungannya yang luas meliputi bab-bab fikih dan masalah-masalah di mana setiap muslim pasti memerlukannya. Kita sebagai mukallaf, muslim yang mukallaf, dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kita bertanya bagaimana cara beribadah itu? Maka hadirlah tentang fikih. Yang ketiga, kalimat yang jelas dan susunan bahasanya yang mudah difahami sehingga para penuntut ilmu dan orang-orang yang kemampuannya di bawah mereka dari kalangan muslim yang awam bisa mengambil manfaat darinya. Banyak kajian-kajian fikih terlalu tinggi, terlalu jelimet, maka orang-orang yang tingkat pengetahuannya ada di bawah tidak bisa menyelami itu. Maksudnya apa? Sehingga fikih kemudian tinggalkan. Padahal fikih dalam setiap masalahnya itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mengambil manfaat darinya atau hidup dengan ketentuan syariat. Keempat, pembagiannya yang detail dan mudah diambil faidah dari tema-temanya. Hal ini dengan cara menjadikannya dalam judul-judul tema yang menunjukkan kepadanya dan membantu memahaminya. Terakhir, yang kelima, menyisipkan peringatan terhadap beberapa penyimpangan syar'i yang boleh jadi banyak kaum muslimin terjatuh di dalamnya, bisa karena jahil atau karena taklid. Nah, masalah-masalah fikih ini memang banyak dari kita apa katanya udah dari dapatnya begitu. Yang dapatnya begitu
yang udah dari sononya belum tentu benar, dan kita ya sulit sekali menghilangkannya. Nah, dengan buku ini diharapkan kita mendapatkan pencerahan bagaimana kita berpaham kepada agama kita dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti biasa, buku fikih itu mencakup banyak hal. Dimulai kalau Anda pikir dari toharoh, karena kita beribadah itu disuruh bersuci, toharoh, sampai tentang kitab sholat dan seterusnya, sampai muamalat, sampai kitab jinayat. Jinayat itu adalah perbuatan kriminal. Kita kan hidup sesama manusia. Ada yang orang berbuat aniaya, berbuat kriminal, seperti misalnya ada orang mencuri, ada yang mengambil harta orang lain. Itu adalah perbuatan-perbuatan jinayat. Nah, semuanya itu Islam sudah sempurna mengajar gitu. Kita mesti tahu, sekalipun kita tidak berniat untuk berbuat jinayat itu, tapi kita tahu, dengan tahunya kita ini hukum-hukumnya, semakin kita menghindari dari perbuatan seperti itu. Nah, sampai terakhir nanti bab masalah kesaksian dan peradilan. Itu semuanya diterangkan dalam kitab yang satu jilid ini. Buku aslinya setebal ini hanya satu. Padahal kalau kita fikih yang banyak itu berjilid-jilid. Misalnya fikih sunnah itu berapa jilid? Sampai 16 jilid. Ada sahih fikih sunnah, saya hanya punya 6 jilid. Selanjutnya belum selesai itu. Nah, ini satu jilid. Bayangkan, bukunya selesai merangkum. Karena apa? Karena dia hanya menyalin buku-buku, menyalin tema-tema yang sudah ijma dari Quran dan hadis, dari pendapat para imam arba'ah, sehingga yang lain-lain tidak dibahas. Kita menjadi praktis mengamalkannya. Ada 11 metode dalam memahami buku ini. Yang saya bacakan saja sampai 11-nya. Yang pertama, penulisnya membagi-bagi tema dalam kitab-kitab induk. Kemudian membagi setiap kitab dalam bab-bab, dan setiap bab mencakup sub-bab. Hal ini dalam rangka memudahkan pembaca, karena memang fikih itu pembahasannya bab-bab. Nah, ini urut dibuat, bagaimana toharo, setelah toharo bagaimana wudhu, bagaimana sholat, seterusnya. Yang kedua, membatasi pembahasan pada masalah-masalah penting yang dibutuhkan oleh kita pada setiap babnya, tanpa menyebutkan cabang-cabang dan masalah-masalah yang kurang dibutuhkan. Dalam masalah toharo saja, masalah air misalnya, nggak banyak dibahas di buku ini. Sebab pada bagian-bagian itu tidak dibutuhkan oleh setiap orang, kecuali oleh para penuntut ilmu yang ingin mendalami perdebatan masalah fikih. Ketiga, ringkas dengan memilih kata-kata dan kalimat-kalimat yang mudah dan jelas sebisa mungkin.
Keempat, membatasi pembahasan pada dalil-dalil yang dapat dijadikan pijakan di setiap masalah. Ya, membatasi pembahasan pada dalil-dalil. Kelima, membatasi pembahasan pada pendapat yang rajih. Kalau tidak ada Quran dan Sunnah, kembali kepada asar. Kemudian kalau dalam asar itu ada pendapat yang bermacam-macam. Asar itu pendapat sahabatnya, peninggalan sahabat, kaulnya sahabat. Ada perbedaan di antara sahabat, dipilih yang rajih, yang kuat, dan meninggalkan pembahasan kalau pendapat ini bagaimana, pendapat ini bagaimana, ditinggalkan karena dibahas hanya yang rajih saja. Yang pendapat yang rajih saja, yang didukung oleh dalil dalam masalah-masalah yang diperselisihkan tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan madhab serta perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Misalnya air yang musta'mal dan ghairul musta'mal. Nah, itu jadi panjang kalau di dalam masing-masing madhab yang 4 itu. Nah, itu tidak dibahas kecuali yang rajih saja. Yang keenam, menisbatkan ayat Al-Quran dan mengakuratkannya dengan menyebutkan nama surat dan nomor ayat di akhir ayat yang hadir dalam buku. Kalau dalam kitab-kitab fikih, apalagi buku-buku kuno tulisan para imam, kita bahas musuh ayatnya biasanya tidak tertulis ini di surat apa, ayat berapa. Nah, di buku ini disebutkan ayatnya dan nomor berapa ayat tersebut. Ketujuh, mentakhrij hadis-hadis Nabi dengan menisbatkannya kepada sumber sunnah yang dapat dijadikan patokan. Artinya hadis itu bersumber dari mana. Bila hadis tersebut terdapat di dalam sahihain, berarti Bukhari dan Muslim, sahih, atau salah satunya Bukhari saja atau Muslim, tentang membahas satu masalah, tapi ada masalah berdasarkan hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, maka buku ini mencukupkan pembahasan pada Bukhari dan Muslim saja atau salah satunya. Bila hadis pembahasan masalahnya tidak terdapat dalam Bukhari atau Muslim, apalagi kedua-duanya, maka kami mentakhrijnya dari buku-buku sunnah, mengeluarkannya, mendapatkannya dari buku-buku ashabus sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, ya. Begitu seterusnya, sunan yang 4 dari selainnya. Selain Bukhari Muslim ada 4 sunan. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, satu lagi apa? Ya? Baik, bukan. Tirmidzi sudah, Abu Daud sudah, Ibnu Majah sudah, Baihaqi. Imam Baihaqi nggak termasuk ashabus sunan. Imam Nasai. Nah, mengambilnya dari ashabus sunan itu dengan disertai hukum terhadap hadis yang selain as-sahihain dan keterangannya tentang derajat hadisnya. Jadi misalnya hadis riwayat Abu Daud ditakhrij, sekaligus diberikan data bahwa hadis itu sahih, maka perlu diambil. Hal itu dengan merujuk ucapan para imam di bidang ini, para imam fikih, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Yang kedelapan,
menjelaskan kata-kata dan istilah-istilah asing yang memang memerlukan keterangan dan penjelasan yang hadir di tengah-tengah pembahasan dengan memberikan keterangan di catatan kaki. Banyak istilah-istilah fikih yang kita terima begitu saja, kita tidak temukan padanannya dalam bahasa kita. Nah, itu perlu penjelasan, dijelaskan. Untuk terminologi pembahasan yang utama, maka ia dijelaskan di tengah pembahasan kitab, yaitu di awal setiap bab dan subbab. Kesembilan, mengambil faidah dari sebagian buku-buku kontemporer di bidang fikih. Buku kontemporer banyak sekali di bidang fikih. Sebagai pembanding, yang paling penting diantaranya kitab Syarah Mumti' tulisan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, dan Mukhlasa Al-Fiqih karya yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah alaihi, dan menambah buku-buku rujukan induk dari 4 mazhab yang kita sudah kenal. Yang ke-10, mengingatkan kepada sebagian perkara yang banyak manusia terjumus ke dalamnya dari perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab Fikih Muyasar ini juga diingatkan kepada umat, terutama yang membaca buku ini, kalau ada doktrin-doktrin ternyata itu salah dan bahkan bisa menyesatkan, diingatkan umat dengan memperjelas yang benar itu dan yang hak. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Hal ini kami lakukan di beberapa tempat yang kami pandang perlu untuk dilakukan. Yang terakhir, ke-11, meletakkan daftar isi terperinci untuk tema-temanya dan masalah-masalah di akhir buku untuk memudahkan pembaca dan pengkaji. Itu yang ditempuh oleh penulis dalam menyusun kitab Fikih Al-Muyassar. Baik, jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan tentang bab apa itu fikih. Sebagai mukadimah dari buku ini. Makna fikih secara bahasa dan istilah. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Oh, saya paham. Sementara paham juga bahasa Arab. Fikih jelas bahasa Arab. Ini secara bahasa, karena memang dari satu kata atau dari satu pemahaman memiliki banyak kata dalam bahasa Arab yang sama maknanya. Dilihat fikih dalam pengertian bahasa yang artinya pemahaman bisa dilihat di dalam beberapa ayat. Misalnya dalam surat Hud ayat 91. Ketika kaumnya Nabi Hud menjawab atau bersilat lidah dengan Nabi Hud, kaumnya berkata, "Ya Hud, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak banyak paham yang kamu sampaikan. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini menyangkut semuanya makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah.
yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Rabb mereka, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka, tidak paham. Nah, itu dua cukup. Fikih artinya paham secara bahasa. Nah, kalau secara istilahi apa itu fikih? Secara istilahi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang tergali dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, saya ulang, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Digali dari dalil-dalil yang terperinci, dan terkadang kata fikih digunakan dalam pengertian hukum-hukum sendiri. Seperti misalnya fikih toharo, yaitu hukum toharo. Fikih solat, hukum solat. Fikih saum, hukum saum. Secara istilahi. Nah, tadi hadis Nabi yang di awal, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sumber-sumber fikih yang pokok apa? Sudah jelas, Al-Quran, As-Sunnah yang suci, ijma' dan qiyas. Nah, ini yang sepakat para ulama. Padahal menurut Imam Syafi'i banyak lagi dalil fikih itu. Menurut imam yang 4 banyak lagi, tapi yang ijma' sampai kepada qiyas. Objek pembahasan fikih. Objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf. Mukallaf kata kita orang yang sudah baligh. Perbuatannya mulai dinilai, orang sudah baligh, mukallaf, dinilai oleh Allah, dihitung. Apakah kalau belum mukallaf atau belum baligh tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau perbuatan salah tidak dihitung, tapi perbuatan yang baik itu dihitung, dikasih penghargaan, dikasih jaza. Misalnya anak kita sholat, dia belum wajib. Anak kita ikut saum, belum wajib dia. Tapi kalau dia berbuat itu mendapatkan nilai. Karena sudah waktu adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mudah-mudahan cukup. Nanti sehingga hari ini tuntas pada mukadimah. Selanjutnya kita bahas materinya. Objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba, baik perbuatan hamba kepada Tuhannya, perbuatan hamba kepada dirinya sendiri, atau perbuatan kepada masyarakatnya, orang lain. Kita perbuatnya hanya mencakup itu. Nah, Islam memberikan penjelasan itu masing-masing. Fikih mencakup hukum-hukum amaliyah dan semua yang bersumber dari seorang mukallaf, baik berupa perkataan, perbuatan, akad-akad, tindakan-tindakan
yang terbagi menjadi dua jenis. Satu, hukum-hukum ibadah seperti ibadah sholat, saum, haji dan lainnya. Kedua, hukum-hukum muamalat seperti akad-akad, perjanjian kita dengan orang lain, tindakan-tindakan, hukuman-hukuman, tanggung jawab dan lainnya yang bertujuan mengatur hubungan sesama manusia. Nah, bisa diringkas sebagai berikut. Yang dua garis besar disimpulkan sebagai berikut. Hukum-hukum keluarga dari awal pembentukannya sampai akhirnya mencakup hukum-hukum pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan dan semisalnya. Itu dibahas dalam fikih. Yang kedua, hukum-hukum transaksi keuangan bersifat sivil. Maksudnya kita, yaitu yang berkaitan dengan muamalah antar individu dan transaksi-transaksi yang berupa jual beli, sewa menyewa, korporasi dan lainnya. Ketiga, hukum-hukum jinayat, tindakan kriminal, yaitu perbuatan yang bersumber dari seorang mukallaf dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, serta hukum yang pantas baginya, hukuman yang pantas baginya. Yang keempat, hukum-hukum acara perdata dan peradilan. Yang kelima, hukum-hukum internasional yang berkaitan dengan penataan hubungan antar negara Islam. Bagaimana hubungan itu dan bagaimana dengan negara kafir dan seterusnya, itu namanya hukum internasional. Faedah ilmu fikih. Mengetahui fikih dan mengamalkannya akan membuahkan kesolehan seorang mukallaf, kesolehan ibadahnya, kelurusan perangainya. Dan bila hamba telah soleh, maka masyarakatnya juga soleh. Dan akhirnya di dunia dia memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang baik, di akhirat memperoleh ridho dan surga Allah. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh tindakannya mesti dari fikih dulu. Baik perempuan, baik laki-laki atau perempuan, sementara dia beriman, akan kami berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini. Dan di akhirat dia akan mendapat balasan yang jauh lebih baik berupa surga. Nah, keutamaan faham dalam agama dan anjuran mencarinya dan mendapatkannya. Kita ingat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 122. Ini di zaman Rasulullah ketika semangat membela Islam ada pada setiap dada kaum muslimin. Allah mengingatkan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang berjihad tadi, apa mereka telah kembali dari perang, agar mereka tetap waspada. Mujahid juga perlu diberikan penjelasan. Kemudian hadis yang tadi, mayuridillahu biki khairan yufaqihu fiddin. Sungguh Nabi SAW menetapkan kebaikan seluruhnya atas dasar pemahaman dalam agama. Kebaikan itu dinilai dari pemahaman orang kepada agamanya. Dan ini termasuk sesuatu yang membuktikan urgensinya, kedudukan dan derajatnya yang tinggi. Sabda Nabi SAW, An-nas ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza
faqahu. Manusia itu ibarat barang tambang. Kalau emas ya emas, kalau batu ya batu. Nah, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti ma'adin, barang tambang. Yang terbaik di masa jahiliyah, pasti dia terbaik di dalam Islam. Dia terbaik di zaman jahiliyah, pasti terbaik di dalam Islam apabila paham agama. Kalau di jahiliyah baik, masuk Islam jadi baik. Kalau tidak paham agama enggak jadi baik. Itu menunjukkan Nabi menyebut bila idza faqahu. Karena itu usaha untuk memahami secara mendalam tafakuh di bidang agama memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, dan derajatnya di dalam pahala sangat besar. Karena bila seorang muslim bertafakuh dalam agama, mengetahui hak dan kewajibannya, maka dia menyembah Tuhannya atas dasar ilmu dan basirah, dan dia akan diberi taufik kepada kebaikan selanjutnya. Ya. Orang kalau baik, selanjutnya dibimbing kebaikan, ke dalam kebaikan. Selanjutnya dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji sampai tuntas, terutama dalam perkara-perkara yang menjadikan kita belum paham atau belum sepaham. Mudah-mudahan buku ini bisa mengantarkan kita kepada satu paham. Paling tidak di masjid kita ini semuanya orang punya pahaman yang sama. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.